Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelasan kali ini, maksud saya pada video kali ini, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai laporan praktikum pemetaan dengan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama di sini ada Ahmad Imran Hidayat, NIM 1919 1030 1030. Maksud saya 1030 1011 yang akan menjelaskan mengenai bab 3. Lalu untuk yang kedua, saya sendiri, Devo Abiyazar Zendra, NIM 1919 1030 1039, yang akan menjelaskan mengenai bab pendahuluan atau bab pertama. Lalu untuk yang ketiga, di sini ada Gusma Wiradharma Putra, NIM 1919 1030 1131. Di sini yang akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka atau bab yang kedua. Lalu kemudian yang terakhir ada Adi Prasetyo Aji dengan NIM 1919 1030 1127. Oke, daripada panjang lebar langsung saja untuk masuk ke bab pendahuluan. Yang pertama di sini saya akan jelaskan yakni mengenai latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, pemetaan sendiri itu merupakan suatu proses untuk menghasilkan suatu peta melalui beberapa tahapan kerja. Tahapan pertama yaitu bisa dikatakan sebagai tahapan pengumpulan data. Lalu kemudian untuk tahapan kedua di sini biasa disebut tahapan pengulangan data, dan tahapan yang ketiga biasa disebut dengan tahapan presentasi atau tahapan yang terakhir. Untuk pemetaan sendiri dengan ilmu ukur tanah merupakan mata kuliah yang dapat dikatakan saling berkaitan. Lalu kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu ukur tanah sendiri. Itu adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara melakukan pengukuran, baik dalam arah horizontal maupun arah vertikal, untuk menentukan posisi relatif titik-titik atau objek pada permukaan bumi yang memindahkan ke bidang datar atau bidang proyeksi dengan aturan dan skala tertentu. Lalu kemudian setelah latar belakang di sini saya akan menjelaskan mengenai untuk latar belakang kami sendiri, lokasi yang akan kita lakukan suatu praktikum atau objek praktikum kami yakni di Fakultas Teknik Universitas Jember. Lalu lanjut untuk subbab yang kedua yakni bab subbab tujuan. Untuk tujuan sendiri di sini ada empat macam tujuan. Yang pertama adalah mahasiswa mengerti cara mengukur beda tinggi, jarak, dan pola drainase suatu kawasan. Lalu kemudian untuk tujuan yang kedua, mahasiswa dapat menguasai dan memahami koordinat suatu bangunan. Lalu untuk tujuan yang ketiga sendiri, ini mahasiswa dapat memahami cara memetakan suatu daerah, suatu bangunan, atau suatu kawasan. Lalu tujuan yang keempat ini mahasiswa dapat mengetahui dan menguasai cara penggunaan alat total station dari produk Nikon DTM 322. Lalu untuk subbab yang terakhir dari bab pendahuluan ini ada subbab manfaat. Untuk subbab manfaat sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, agar mahasiswa mengerti berbagai cara mengukur beda tinggi, jarak, dan pola drainase dari suatu kawasan, bangunan, atau suatu wilayah. Lalu kemudian untuk subbab yang kedua, manfaat yang kedua yakni agar mahasiswa dapat menguasai dan memahami koordinat suatu bangunan atau dalam perencanaannya. Lalu untuk manfaat yang ketiga, agar mahasiswa dapat memahami cara memetakan suatu daerah atau bangunan. Dengan manfaat yang keempat, agar mahasiswa dapat mengetahui dan menguasai cara penggunaan alat total station itu sendiri. Lalu kemudian untuk bab yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Di sini kita akan mempelajari tentang yang pertama pengukuran jarak, yang kedua pengukuran sudut, yang ketiga pengukuran koordinat, yang keempat penggambaran peta situasi. Pengukuran jarak, di dalamnya ada pengukuran langsung. Besaran jarak merupakan salah satu besaran yang diperlukan dalam pemetaan. Jarak merupakan besaran yang terletak di bidang horizontal dan merupakan panjangan terpendek yang menghubungkan dua titik. Pengukuran jarak bisa dilaksanakan secara langsung menggunakan pita ukur, bisa juga secara tidak langsung menggunakan teodolit dan bambu ukur, disebut cara optis, atau dengan DM disebut cara elektronis.
Dalam pengukuran jarak secara langsung, jika panjangnya diukur melebihi panjangnya pita ukur, maka perlu dipenggal menjadi beberapa bagian untuk dilakukan pengukuran. Gambar 5.1 di bawah ini mengilustrasikan pengukuran jarak dengan dua bentangan pita ukur pada permukaan bumi yang relatif datar. Gambar 5.2 mengilustrasikan pengukuran jarak dengan dua bentangan pita ukur pada permukaan bumi yang miring. Pengenalan alat. Alat yang pertama yaitu Total Station Nikon DTM322. Total Station adalah alat yang digunakan dalam pemetaan dan konstruksi bangunan. Total Station merupakan alat pengukur jarak dan sudut horizontal dan sudut vertikal secara otomatis. Total Station dilengkapi dengan chip memori, sehingga data pengukuran sudut dan jarak dapat disimpan untuk kemudian didownload dan diolah secara komputasi. Total Station merupakan semacam teodolit yang terintegrasi dengan komponen pengukur jarak elektronik, Electronic Distance Meter (EDM), untuk membaca jarak dan kemiringan dari instrumen ke titik tertentu. Yang kedua adalah Prispol atau prisma target. Prisma target adalah alat yang menjadi target bidikan oleh Total Station untuk memastikan keberadaan dan kebenaran posisi titik target yang dimaksud. Yang ketiga adalah tripod. Tripod merupakan tempat dudukan alat dan untuk menstabilkan alat seperti sifat datar. Alat ini mempunyai 3 kaki yang sama panjang dan bisa dirubah ukuran ketinggiannya. Tripod saat didirikan harus rata karena jika tidak rata dapat mengakibatkan kesalahan saat pengukuran. Jalon adalah salah satu alat penyangga selain statif, yakni alat berdiri untuk prisma agar sasaran ke prisma oleh Total Station tepat. Yang kelima ada meteran, digunakan sebagai alat untuk pengukur tinggi dari alat. Yang keenam, paku digunakan sebagai patok penanda tempat berdirinya alat. Alat yang ketujuh ialah payung. Payung digunakan untuk melindungi Total Station dari sinar matahari langsung maupun hujan. Cara pengukuran sentring alat. Hal pertama yang harus dilakukan adalah sentring alat di titik PT1 dan target yang akan diukur jaraknya, misalkan titik P117. Dirikan statif di atas titik. Ketinggian disesuaikan dengan pembidik. Pasang Total Station di atas statif, kemudian putar skrup pengunci pada statif. Angkat dan gerakkan dua kaki statif sambil melihat titik patok melalui sentring optik sampai benang sentring mendekati titik patok. Pengukuran sudut. Pengukuran sudut dengan Total Station kita dapat melakukan pengukuran sudut dengan teknik elektrooptikal, scanning melalui piringan atau silinder kaca yang memiliki penunjuk skala yang sangat presisi. Sebuah Total Station dengan fitur terbaru dapat melakukan pengukuran sudut dengan nilai ketelitian hingga 0,5 arcsecond. Sedangkan jenis Total Station yang biasa hanya mampu melakukan pengukuran sudut hingga nilai 5 atau 10 arcsecond. Pengukuran sudut dapat dilakukan dengan cara yang pertama ialah dipasangkan tripod dan melakukan centering hingga setimbang, sehingga Total Station siap digunakan. Setelah setimbang, tekan tombol menu, lalu pilih Job atau tekan angka 1, lalu Enter. Kemudian dicari sudut azimut pendekatan dengan kompas, yaitu memasang kompas di atas alat Total Station. Kemudian putar secara horizontal ke kanan atau ke kiri, sehingga teropong menghadap arah utara sesuai dengan arah utara kompas. Lalu, alat dikunci. Setelah dikunci, baca sudut horizontal pada alat HA dibuat menjadi 0. Dengan cara, ditekan tombol ANG, kemudian pilih 0 set. Kemudian, teropong diputar ke arah backside, lalu alat dikunci. Setelah mencari sudut azimut pendekatan dengan kompas, kemudian kita melakukan pengukuran dengan langkah selanjutnya, yaitu menekan tombol STN atau menekan angka 7, lalu pilih menu Now atau menekan angka 1.
Masukkan nomor tempat berdiri alat, lalu masukkan koordinat X, Y, Z sesuai dengan data yang ada di lapangan. Jika tidak diketahui, dapat diasumsikan. Kemudian masukkan kode titik pada pilihan CD. Lalu masukkan juga titik alat pada pilihan HI. Setelah itu, tekan tombol DSP untuk memunculkan sudut horizontal dan sudut vertikal. Lalu langkah selanjutnya yaitu memasukkan backside. Lanjut dengan melakukan pengukuran foresight. Dan langkah terakhir, alat dipindahkan ke titik selanjutnya. Pengukuran koordinat. Pengukuran koordinat sebuah titik koordinat tidak dikenal yang terhubung dengan koordinat jelas. Dapat diperkirakan letak koordinatnya menggunakan instrumen total station. Sepanjang sebuah garis lurus, penglihatan dapat menghubungkan kedua titik tersebut. Sudut dan jarak dapat diukur dari titik total station ke titik survei. Sedangkan titik koordinat, titik X, Y, dan Z dapat diketahui dengan menggunakan rumus perhitungan trigonometri dan triangulasi pada titik survei. Masalah ini beberapa total station telah dilengkapi dengan perangkat penerima Global Navigation Satellite System, sehingga titik koordinat dapat diketahui dengan lebih mudah. Cara pengukuran koordinat dapat dilakukan dengan patok BM atau benchmark dan patok poligon. Yang pertama itu patok BM. Patok BM merupakan patok permanen yang terbuat dari beton yang berada di suatu tempat dengan koordinat global dan elevasi yang tepat atau sudah diketahui nilai X, Y, Z. Penentuan koordinat dan elevasi patok BM tersebut menggunakan total station. Fungsi patok BM ini sebagai referensi atau acuan dalam pengukuran di setiap titik BM. Pengukuran titik koordinat dengan patok BM menggunakan alat ukur GPS total station, yaitu yang pertama adalah semua BM dan titik triangulasi titik pengikat yang ada di lapangan harus digambar dengan legenda yang telah ditentukan dan dilengkapi dengan elevasi dan koordinat. Kemudian pada tiap interval 5, garis kontur dibuat tebal dan ditulis angka elevasinya. Setelah ditulis angka elevasinya, lalu mencantumkan legenda pada gambar. Harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Lalu penarikan kontur lembah atau alur atau sadel bukit harus ada data elevasinya. Kok kayak enak sih? Yang pertama yaitu patok BM. Patok BM merupakan patok permanen yang terbuat dari beton yang berada di suatu tempat dengan koordinat global dan elevasi yang tepat atau sudah diketahui nilai X, Y, Z. Penentuan koordinat dan elevasi patok BM tersebut menggunakan total station. Fungsi patok BM ini sebagai referensi atau acuan dalam pengukuran di sekitar titik BM. Pengukuran titik koordinat dengan patok BM menggunakan alat ukur GPS total station, yaitu yang pertama adalah semua BM dan titik triangulasi atau titik pengikat yang ada di lapangan harus digambar dengan legenda yang telah ditentukan dan dilengkapi dengan elevasi dan koordinat. Kemudian pada tiap interval 5, garis kontur dibuat tebal dan ditulis angka elevasinya. Setelah ditulis angka elevasinya, lalu mencantumkan legenda pada gambar harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Lalu penarikan kontur lembah atau alur atau sadel bukit harus ada data elevasinya. Detail penggambaran sungai harus genap, terutama di sekitar lokasi rencana bendung. Titik pengikat atau referensi peta harus tercantum pada peta dan ditulis di bawah legenda. Yang kedua, patok poligon. Patok poligon adalah sebagai kerangka dasar pemetaan yang memiliki titik-titik di mana titik tersebut mempunyai sebuah koordinat X dan Y. Poligon memiliki beberapa jenis dipandang dari bentuk dan titik referensi yang digunakan sebagai sistem koordinat dan kontrol kualitas dari pengukuran poligon. Jenis-jenis poligon tersebut yakni poligon tertutup, poligon terbuka, tidak terikat atau lepas. Poligon terbuka tidak terikat sempurna dan poligon terbuka terikat sempurna. Pengukuran titik koordinat dengan patok poligon menggunakan alat ukur GPS total station. Langkah yang pertama adalah basis poligon meliputi medan ukur yang akan dipetakan. Poligon tersebut merupakan jaring-jaring tertutup closed loop
dan diikat ke titik triangulasi yang ada atau ke titik tetap poligon. Kaki-kaki poligon harus sepanjang mungkin dan sistem statif total fixed tripod yang seperti yang diuraikan di bawah ini akan dipakai untuk mendapatkan ketelian yang disyaratkan. Apabila mungkin titik-titik triangulasi yang ada akan digunakan sebagai azimut awal dan azimut akhir. Titik-titik triangulasi yang digunakan harus saling berhubungan dengan titik triangulasi yang lainnya. Untuk mengontrol orientasinya akan diadakan pengamatan azimut matahari. Jika titik-titik triangulasi yang sudah ada tidak terlihat lagi dan atau pada interval 25 titik di setiap masing-masing poligon. Statif harus ditetapkan pada tanah yang stabil untuk memperoleh hasil pengamatan sudut horizontal yang teliti. Poligon yang memiliki daerah sawah harus diikuti secara hati-hati untuk menghindari lokasi sulit di daerah genangan sawah atau pada pematang-pematang yang tidak stabil. Penggambaran peta situasi. Penggambaran peta situasi. Peta situasi adalah peta topografi skala besar yang merupakan penyajian dari gambaran permukaan bumi baik detail alam maupun buatan manusia yang digambar pada bidang datar kertas dengan sistem proyeksi dan skala tertentu. Peta situasi dapat diperoleh dengan pemetaan trace, yaitu proses pemetaan yang pengukurannya langsung dilakukan di permukaan bumi dengan peralatan ukur tertentu. Penggambaran peta situasi dapat dilakukan dengan cara penggambaran manual dan penggambaran menggunakan software. Penggambaran manual. Penggambaran draft dilakukan pada kertas milimeter blok, kemudian digitasi di atas meja digitizer, sehingga menjadi data digital. Pencetakan dilakukan dengan plotter di atas kertas kalkir ukuran A1. Gambar-gambar dilengkapi dengan petunjuk arah utara, legenda, skala, kop, judul gambar, disertai dengan kelengkapan yang diperlukan lainnya. Cara penggambaran peta situasi dengan menggunakan penggambaran manual yaitu dengan langkah yang pertama adalah penentuan koordinat X dan Y. Kemudian plotting semua titik poligon. Setelah itu plotting tempat pengamatan situasi dan profil. Kemudian penggambaran potongan melintang dan memanjang dengan komputer dan plotter yang meliputi pengisian nama patok, jarak, dan tinggi. Penggambaran menggunakan software. Penggambaran peta situasi dilakukan secara digital menggunakan software Surpak atau software aplikasi pemetaan yang lain seperti AutoCAD dan Development. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pelaksanaan praktikum pengukuran jarak horizontal dan vertikal. Nah, pengukuran jarak horizontal adalah pengukuran untuk mendapatkan suatu garis hubung antara titik-titik di atas permukaan bumi terhadap satu sama lainnya untuk mendapatkan hubungan baik yang mendatar maupun hubungan-hubungan tegak. Diperlukan sudut yang mendatar dan untuk hubungan tegak diperlukan sudut yang tegak. Ini sebenarnya dari Wongso Tirjo 1985. Nah, untuk pengukuran jarak horizontal ini digunakan profil memanjang. Profil memanjang digunakan untuk melakukan pengukuran yang jaraknya itu jauh, sehingga dikerjakan secara bertahap beberapa kali karena panjangnya sangat besar. Nah, skala vertikal yang digunakan dibuat berbeda dengan skala horizontalnya. Nah, untuk pengukuran jarak vertikal atau beda tinggi ini bertujuan untuk menentukan beda tinggi antara titik-titik di muka bumi serta menentukan ketinggian terhadap suatu bidang referensi. Nah, per definisi bidang referensi atau bidang datum adalah suatu bidang nivo tertentu di mana ketinggian titik-titik mulai dihitung. Nah, sementara itu ketinggian didefinisikan sebagai jarak tegak di bawah atau di atas bidang referensi. Beda tinggi antara dua titik adalah jarak tegak antara dua bidang nivo yang melalui kedua titik tersebut. Nah, beda tinggi antara dua titik ini dapat ditentukan dengan menggunakan tiga cara. Yang pertama itu dengan cara barometris, yang kedua cara trigonometri, yang ketiga cara pengukuran penyipat datar. Nah, dari pelaksanaan praktikum ini
tempat dan waktu praktikum sendiri dilaksanakan di wilayah sekitar Fakultas Teknik Universitas Jember karena sedang dalam masa COVID-19, maka kami tidak dapat melakukan praktikum di lapangan. Nah, data yang kita peroleh ini merupakan hasil dari laporan praktikum mahasiswa Teknik Sipil Universitas Jember kakak tingkat ya sebelum adanya pandemi virus corona. Selanjutnya pengukuran jarak. Pengukuran jarak langsung dan optis. Nah, bahan dan alat yang digunakan. Nah, bahan dan alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah total station, tripod, rambu ukur, alat tulis, dan lainnya. Prosedur pelaksanaan pengukuran jarak menggunakan pita ukur. Yang pertama, dipersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, dipilih 2 titik A dan B di atas permukaan tanah yang relatif datar dengan jarak sekitar 80 meter, lalu ditandai dengan paku payung. Yang ketiga, dirikan jalan pertama di titik A dan jalan kedua di depan titik B. Nah, yang keempat, dilakukan penelusuran dengan menggunakan jalan yang ketiga diletakkan tepat pada lintasan jalan pertama dan kedua. Yang kelima, jarak AC dan jarak CB diukur menggunakan pita ukur. Nah, pengukuran jarak langsung dan optis yang selanjutnya itu adalah prosedur pelaksanaan pengukuran jarak menggunakan total station. Nah, prosedurnya yang pertama itu dipasangkan tripod dan melakukan centering hingga setimbang sehingga total station siap digunakan. Yang kedua, ditekan tombol menu lalu pilih job atau tekan angka 1, kemudian enter. Yang ketiga, dicari sudut azimut pendekatan dengan kompas dengan langkah sebagai berikut, yaitu dipasang kompas di atas alat total station-nya, kemudian diputar secara horizontal ke kanan atau ke kiri terserah sehingga teropong menghadap arah utara sesuai dengan arah utara yang ada pada kompas, lalu alat dikunci. Nah, dibaca sudut horizontal pada alat, HA dibuat menjadi 0 dengan cara ditekan tombol ANG, kemudian pilih 0, kemudian tekan set. Kemudian teropong diputar ke arah backside, lalu alat dikunci. Yang keempat, dilakukan pengukuran dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, tombol STN atau angka 7 ditekan terlebih dahulu, kemudian dipilih menu know atau tekan angka 1. Selanjutnya dimasukkan nomor tempat berdirinya alat. Selanjutnya dimasukkan koordinat X, Y, Z-nya sesuai dengan data di lapangan. Nah, jika tidak diketahui dapat diasumsikan. Kemudian dimasukkan kode titik pada pilihan CD. Selanjutnya dimasukkan tinggi alat pada pilihan HI. Kemudian tombol DSP ditekan untuk memunculkan sudut horizontal dan sudut vertikal lalu digeser ke kanan untuk memunculkan jarak antar titik. Kelima ini selanjutnya lanjutannya tadi dimasukkan backside. Yang keenam dilakukan pengukuran foresight. Yang ketujuh alat dipindahkan ke titik selanjutnya. Nah, ini untuk pengukuran sudutnya. Bahan dan alatnya yaitu dalam praktikum ini total station tentunya tripod, rambu ukur, alat tulis dan lainnya. Nah, untuk prosedurnya yang pertama dipasangkan tripod dan melakukan centering hingga setimbang sehingga total station siap untuk digunakan. Yang kedua, ditekan tombol menu lalu pilih job atau tekan angka 1, kemudian enter. Yang ketiga, dicari sudut azimutnya pendekatan dengan kompas dengan langkah sebagai berikut. Nah, ini seperti yang tadi ya, kompas dipasang di atas total station, kemudian diputar arah horizontal ke kanan atau ke kiri, sehingga teropong menghadap arah utara sesuai dengan arah utara kompas, lalu alatnya dikunci. Kemudian dibaca sudut horizontal pada alat HA dibuat menjadi 0 dengan menekan tombol ANG, kemudian pilih 0 set.
Terus teropong diputar ke arah backcheck atau arah dikunci. Yang keempat, dilakukan pengukuran dengan langkah berikut. Tombol STN atau angka 7 ditekan, dipilih menu know atau tekan angka 1, dimasukkan nomor tempat berdirinya alat, dimasukkan koordinat X, Y, Z sesuai dengan data di lapangan. Jika tidak ketahui, dapat diasumsikan. Kemudian dimasukkan kode titik pada pilihan CD, dimasukkan tinggi alat pada pilihan HI. Tombol DSP ditekan untuk memunculkan sudut horizontal dan sudut vertikal, lalu geser ke kanan untuk memunculkan jarak antara titik. Yang kelima, dimasukkan backcheck. Yang keenam, dilakukan pengukuran foresight. Yang ketujuh, alat dipindahkan ke titik selanjutnya. Nah, penentuan titik koordinat. Bahan dan alatnya yang digunakan adalah total station, patok BM atau benchmarking, kemudian patok poligon, alat tulis, dan lainnya. Nah, untuk prosedurnya, yang pertama untuk patok BM atau benchmark. Patok BM merupakan patok permanen yang dibuat dari beton yang berada di suatu tempat dengan koordinat global dan elevasi yang tetap atau sudah diketahui nilai X, Y, Z-nya. Nah, penentuan koordinat dan elevasi patok BM tersebut menggunakan total station. Fungsi patok BM ini sebagai referensi atau acuan dalam pengukuran di sekitar titik BM-nya, benchmark. Nah, ini untuk prosedur pelaksanaan penentuan titik koordinat dengan patok BM menggunakan alat ukur GPS total station. Nah, bahan dan alatnya yaitu total station, tripod, rambu ukur, alat tulis, dan lainnya. Yang pertama, langkahnya yaitu semua BM dan titik triangulasi atau titik pengikat yang ada di lapangan harus digambar dengan legenda yang telah ditentukan dan dilengkapi dengan elevasi dan koordinat. Yang kedua, pada tiap interval 5, garis kontur dibuat tebal dan ditulis angka elevasinya. Yang ketiga, pencantuman legenda pada gambar harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Yang keempat, penarikan kontur lembah atau alur atau sadel bukit harus ada data elevasinya. Yang kelima, detail penggambaran sungai harus genap, terutama di sekitar lokasi rencana bendung. Yang keenam, titik pengikat atau referensi peta harus tercantum pada peta dan ditulis di bawah legendanya. Yang ketujuh, gambar kampung, sungai, dan rawa harus diberi nama dan garis batas yang jelas. Yang kedelapan, ini pada peta ikhtisar harus tercantum nama kampung, nama sungai, BM-nya, benchmark-nya, jalan, jembatan, rencana bendung, dan lain-lain tampak yang ada di daerah pegunungan. Dan tampakkan yang ada di daerah pegunungan. Yang kesembilan, format gambar etiket peta harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Titik poligon utama, poligon cabang, dan poligon rai di gambar indikator keberhasilan dengan sistem koordinat atau tidak diperkenankan digambar dengan cara grafis. Ke-10, apabila ada dua kantor atau lebih yang berdekatan atau hampir berhimpit, misalnya batas kampung, tanggul, jalan, kelokan saluran, nah kontur digambar dengan garis-garis putus yang diperbesar. Ini adalah penentuan titik koordinatnya dengan prosedur pelaksanaan yang B ini ya, patok poligon. Nah, patok poligon adalah sebagai kerangka dasar pemetaan yang memiliki titik-titik di mana titik tersebut mempunyai sebuah koordinat X dan Y. Nah, poligon memiliki beberapa jenis. Dipandang dari bentuk dan titik referensi yang digunakan sebagai sistem koordinat dan kontrol kualitas dari pengukuran poligon. Nah, jenis-jenis poligon tersebut yakni poligon tertutup, poligon terbuka tidak terikat atau lepas, poligon terbuka tidak terikat sempurna, dan poligon terbuka terikat sempurna. Nah, untuk prosedur pelaksanaannya, ini yang pertama, basis poligon meliputi medan ukur yang akan dipetakan. Nah, poligon tersebut merupakan jaring-jaring tertutup dan dikatakan titik triangulasi yang ada atau ke titik-titik tetap poligon. Kaki-kaki poligon harus panjang mungkin dan sistem sepanjang mungkin dan sistem
statif tetal. Nah, seperti yang diuraikan di bawah ini akan dipakai untuk mendapatkan ketelitian yang disyaratkan. Apabila mungkin titik-titik triangulasi yang ada akan digunakan sebagai azimut awal dan azimut akhir, titik-titik triangulasi yang digunakan harus saling berhubungan dengan titik triangulasi yang lainnya. Yang ketiga, untuk mengontrol orientasinya, akan diadakan pengamatan azimut matahari jika titik-titik triangulasi yang sudah ada tidak terlihat lagi, dan atau pada interval 25 titik di sepanjang masing-masing poligon. Yang keempat, statif harus ditempatkan pada tanah yang stabil untuk memperoleh hasil pengamatan sudut horizontal yang teliti. Poligon yang melalui daerah sawah harus diikuti secara hati-hati untuk menghindari lokasi-lokasi sulit di daerah genangan sawah atau pada pematang-pematang yang tidak stabil. Nomor 5, semua teodolit harus dalam keadaan baik dan setelahnya akan diperiksa terus selama pengamatan berlangsung. Yang keenam, kolimasi akan diperiksa apabila melebihi 1 atau 1 menit. Nah, pelaksanaan pekerjaan harus menyimpan semua catatan yang berkenaan dengan pemeriksaan dan penyesuaian peralatan yang dilakukan. Yang ketujuh, teodolit harus mampu mengukur sampai 1 detik dan dilengkapi dengan semua bagian bantu yang diperlukan. 8. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu pada saat melakukan centering, maka perlu digunakan 4 buah statif dan 4 buah kiap atau tripods. Selama pengamatan berlangsung, statif dan kiap tersebut harus tetap berada di satu titik. Di titik-titik di mana pekerjaan hari itu berakhir dan pekerjaan hari berikutnya mulai. Centering harus dilakukan dengan hati-hati. Hal yang sama berlaku juga pada waktu dilakukan pengamatan ulang di tempat yang sama. Yang kesembilan, kedudukan nivo, kota atau circular bubble, dan penggunting optical applement harus sering diperiksa dengan bantuan unting-unting gantung atau blombuk, dan penyesuaian-penyesuaian dilakukan bila mana perlu. Nah, yang ke-10, sebelum pengamatan dilakukan, teodolit harus disetel sebaik-baiknya. Pengukuran sudut horizontal dilakukan minimum ini 2 kali pengamatan untuk poligon utama, 1 kali pengamatan untuk poligon cabang. Nah, untuk cara penggambaran peta situasi, bahan dan alat yang digunakan, ini adalah kertas milimeter, alat tulis, software digital, ini bisa berupa AutoCAD, dan kemudian dan lain-lainnya. Nah, prosedur pelaksanaan. Ini dilakukan, yang pertama itu penggambaran manual. Penggambaran draft dilakukan pada kertas milimeter, kemudian digitasi di atas meja digitizer sehingga menjadi data digital. Nah, pencetakan dilakukan dengan plotter di atas kertas kalkir ukuran A1. Gambar-gambar dilengkapi dengan petunjuk arah utara, legenda, skala, kop, judul gambar, disertai dengan kelengkapan yang diperlukan lainnya. Nah, prosedur pelaksanaan penggambaran peta situasi dengan menggunakan penggambaran manual. Ini prosedur pelaksanaannya. Yang pertama, penentuan koordinat X dan Y. Yang kedua, plotting semua titik poligonnya. Yang ketiga, plotting tempat pengamatan situasi dan profil. Yang keempat, penggambaran potongan melintang dan memanjang dengan komputer. Dan plotter yang meliputi pengisian nama, patok jalan, dan tinggi. Yang kelima, skala gambar. Untuk penampang memanjang dengan skala 1:1000 ke arah horizontal dan skala 1:100 ke arah vertikal. Yang dilengkapi gambar situasi trase saluran. Yang keenam, untuk penampang melintang digambar dengan skala 1:100, baik ke arah vertikal maupun horizontal. Gambar detail menggunakan skala 1:10. Yang ketujuh, gambar detailnya menggunakan skala 1:10. Nah, masih ini aturan khusus penggambaran ukuran tanah. Yang pertama, seluruh penampang melintang harus digambar dengan melihat ke arah hilir sesuai arah aliran. Yang kedua, istilah tebing kiri dan tebing kanan juga dibuat sesuai dengan arah ke hilir tersebut sesuai dengan aturan yang lazim. Yang ketiga, penampang memanjang digambar dengan arah aliran dari kiri menuju ke kanan. Nah, penggambaran menggunakan software ya ini. Tadi menggunakan AutoCAD.
Nah, penggambaran peta situasi dilakukan secara digital menggunakan software Surfax atau software aplikasi pemetaan yang lain seperti AutoCAD Land Development. Nah, prosedur pelaksanaan penggambaran peta situasi dengan menggunakan software. Yang pertama, skala peta 1:500 dengan interval kontur 0,25 meter. Nah, jarak antar grid itu 5 cm. Titik-titik spot height dan breaklines perlu dicantumkan di atas peta. Layout peta dibuat dengan ukuran cetak kertas A1. Lembar peta terdiri atas 2 bagian, yang bagian muka peta dan bagian informasi tepi. Kemudian ukuran muka peta ini adalah 50 x 50 cm. Lebar kolom informasi peta 16 cm. Garis bingkai muka peta dan informasi tepi 1 cm dari tepi kertas. Cara pengukuran yang pertama, centering, leveling, dan dirikan alat di titik STN1. Gunakan nivo bulat, nivo tabung, kemudian nivo digital. Yang kedua, membuat job baru. Yang ketiga, menu. Ini pilih menu, kemudian job selection. Yang keempat, pilih MSR1. Masukkan nama job maksimal ini 8 karakter. Nah, selanjutnya mencari azimut atau arah utara dengan menggunakan kompas. Selanjutnya pasang kompas di atas alat, kemudian putar alat hingga ke arah utara, bisa ke kanan atau ke kiri. Bacaan sudut atur hingga 0, tekan ini dengan menekan ANG, kemudian set 0. Selanjutnya lalu putar kembali backside, tembak titiknya, baca dan catat. Masukkan koordinat tempat berdirinya alat tersebut. Kemudian tekan STN1, kemudian ini known, lalu masukkan nomor titik, tinggi, alat, dan kode titiknya. Selanjutnya ini masukkan backside atau BS, pilih backside, kemudian pilih angle atau tekan nomor 2. Masukkan nomor BS, tinggi alat, dan kode titik, masukkan nilai azimutnya yang telah didapat pada pembidikan azimut, kemudian klik enter. Selanjutnya ini membidik titik sebagai foresight atau VS. Nah, ini yang terakhir, setelah memasukkan BS, langkah selanjutnya memulai melakukan pembidikan pada titik FS yang telah ditentukan. Nah, untuk cara perhitungan, ini adalah data yang kami dapat. Nah, ini ya. Ini datanya, ini ada titiknya, BM1, BM64, BM74, BM89. Terus datanya ini ada CD, PT-nya, kemudian horizontalnya, derajat, menit, detiknya. Nah, ini vertikalnya derajat, menit, detik, kemudian SDX, tinggi alatnya dari tanah. Ini data mentahnya, pengolahannya seperti ini. Lalu penggambarannya didapat seperti ini. Nah, ini gedung-gedungnya, hasil pembidikan. Oke, saya lanjut. Tadi data praktikumnya, contoh data praktikum dan perhitungannya. Kemudian ini cara penggambarannya yang di AutoCAD tadi. Cara penggambaran dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengolah data raw pada form Excel yang diberikan oleh teknik SI laboratorium. Kemudian yang kedua, setelah mengolah, copy data point kolom L tadi di Excel ke aplikasi AutoCAD-nya sehingga nanti terbentuk titik-titik langsung. Kemudian lakukan langkah yang sama, yaitu langkah 2 untuk data teks kolom Y dan data line kolom AA. Nah, ini nanti akan langsung terbentuk ya. Oke, next, pembahasan selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni selanjutnya pelajaran yang didapatkan.
Ada beberapa hal yang didapatkan dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni ilmu pemetaan dapat digunakan sebagai informasi di lapangan yang nantinya dapat digunakan oleh tim ahli, teknik sipil, dan perencanaan arsitektur. Informasi ini nantinya digunakan sebagai bahan acuan, info ketinggian dan batasan area, desain, dan juga kepentingan lainnya. Yang kedua, dapat menerapkan ilmu yang sebelumnya didapat dari mata kuliah ilmu ukur tanah di semester sebelumnya, yang tentunya dapat menambah pemahaman teori-teori yang sebelumnya sudah didapat. Selain itu juga membuatnya lebih sulit dilupakan karena benar-benar memahaminya secara praktek, tidak hanya teori. Kemudian untuk yang ketiga, mengetahui apa itu total station dan bagaimana cara penggunaannya. Keempat, data dapat mengolah data yang didapat dari total station yang mengubahnya menjadi peta situasi. Pengetahuan ini diharapkan dapat membantu dalam dunia kerja karena peta situasi akan dibutuhkan di berbagai bidang ilmu. Dan yang kelima, dapat membaca peta situasi dengan baik. Oke, untuk selanjutnya kesimpulan. Dari kesimpulan ini, pemetaan adalah kegiatan pendokumentasian atau perekaman data dalam bentuk grafis, keletakan, dan lokasi cagar budaya serta lingkungannya. Peta situasi adalah peta topografi skala besar yang merupakan penyajian dari gambaran permukaan bumi, baik detail alam maupun buatan yang digambar pada bidang datar di atas kertas dengan sistem proyeksi dan skala tertentu. Peta memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai petunjuk lokasi suatu tempat di permukaan bumi untuk memperlihatkan ukuran jarak atau luas dan arah suatu tempat di permukaan bumi, untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi sehingga tampak terlihat jelas sebagai alat penyedia data tentang potensi suatu wilayah. Kemudian kesimpulan dari total station itu sendiri merupakan instrumen optis atau elektronik yang digunakan dalam pemetaan, dan konstruksi bangunan total station merupakan teodolit terintegrasi dengan komponen pengukur jarak elektronik, electronic distance meter atau EDM, untuk membaca jarak dan kemiringan dari instrumen ke titik-titik tertentu. Fungsi total station diantaranya untuk pengukuran sudut X, pengukuran jarak, pengukuran ordinat, pengumpulan dan pemrosesan data. Kemudian ada pun simulasi penggunaan serta alat pendukung dari ITS, yaitu alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah ITS, Electronic Total Station, dan juga prisma, statif, nyalon, dan pita ukur. Kemudian yang kedua, cara kerja dari ITS yang dilakukan pada praktikum ini adalah dengan menggunakan bagian-bagian dari ITS, yaitu pilingan horizontal, pilingan vertikal, dan komponen pengukur jarak. Dari ketiga data primer ini, sudut horizontal, sudut V, vertikal, dan jarak bisa didapatkan nilai koordinat X, Y, Z, serta beda tinggi. Data direkam dalam memori dan selanjutnya bisa ditransfer ke komputer untuk diolah menjadi data spasial. Kemudian untuk yang ketiga, cara pengukuran poligon dan detail situasi menggunakan alat total station adalah dengan membidik prisma yang diletakkan di atas titik detail atau titik poligon yang diinginkan, serta setiap perpindahan titik poligon harus menentukan stasiun forensik atau backseat. Keempat, titik-titik yang harus dibidik adalah mengelilingi gedung dekanat, gedung B, kantin, parkiran, drainase, dan jalan depan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jember. Yang kelima, cara mengolah data adalah dengan mencatat dan mengumumkan hasil bidikan pada alat total station. Dan yang terakhir, keenam,
Koordinat yang telah didapat bisa digambar pada aplikasi AutoCAD sesuai dengan sudut, koordinat, dan jarak yang telah ada. Jadi itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tindakannya kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.